Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Anita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Babukan, Pemalang, Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan dahulu Bapak Teguh Aprianto sebagai fasilitator saya, Ibu Diah Ekasari Wulaningrum sebagai pengajar praktik saya. Kemudian saya sendiri Anita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Menurut Arthur auf der Heide, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang kedua adalah guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama adalah konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan, dari kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang kedua adalah proses. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi dari modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara,
Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 Visi guru penggerak, Modul 1.4 Budaya positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Semua dilakukan dengan berpihak pada murid, dengan tujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi, Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan dalam prosesnya, anak-anak merasa selamat dan bahagia. Kemudian, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi, Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dengan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid merupakan nilai dari guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan pada murid merupakan peran dari guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kemudian, sebagai seorang pendidik yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi, Modul 1.3 Visi guru penggerak dengan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan dengan pendekatan IA melalui tahapan bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi, Modul 1.4 Budaya Positif dan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan,
Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. 4. Pembelajaran diferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian paparan dari saya, tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.